Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, dan salam sejahtera untuk para sahabat Dapur Jowo. Semoga para penonton diberi kemudahan ya, kebahagiaan dunia dan akhirat, dan selalu diberikan kelimpahan dan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Atas semua mungkin cita-citanya, kesulitannya diberi kemudahan semua ya. Dan untuk saya juga, amin. Sekarang adalah mungkin spirit guide untuk Virgo. Jadi ada 3 file ya, ada file 1, file 2, dan file 3. Pada saat kalian memilih, kalau bisa jangan menggunakan logika, mata kalian yang asli, maksudnya pakai mata hati, lebih tenangkan biar mana yang terkoneksi dengan kalian. Bisa jadi memang ada 2 file untuk kalian, bisa jadi seperti itu. Bisa aja, karena ini tidak ada aturan main untuk hanya file 1 aja. Bisa jadi kalian koneksi semuanya, bisa. Oke, sekali lagi, spirit guide adalah seseorang yang terkoneksi dengan kalian dari masa lalu. Bisa jadi seperti itu, seseorang yang sangat memiliki energi positif yang tinggi karena dulu di kehidupannya dulu dia memberikan banyak memberikan kayak dia punya value, punya nilai di hadapan Tuhan yang sangat baik. Dia banyak bermanfaat bagi orang lain atau bermanfaat bagi keluarganya, sehingga kayak dia punya nilai tersendiri di hadapan Tuhan pada saat mereka sudah tidak ada dan punya kehidupan lain di sana, memiliki kayak di sana mulai tempat yang luar biasa, sehingga energinya masih terkoneksi ke anak cucunya. Karena mereka termasuk orang yang punya nilai baik, saya yakin Tuhan juga akan memberikan izin ya untuk mungkin memberikan sinyal kepada kita. Mungkin anak cucuku ini agak mau ke kiri-kiri nih Tuhan, aku ingin peringatkan dia mungkin melalui mimpi atau mungkin yang mata batinnya bagus, memang punya kelebihan, dia bisa terkoneksi dengan beliau-beliau ya, bisa diingatkan atau macam-macam ya, dan memang karena mereka juga mempunyai kehidupan yang sangat baik, memberikan banyak nilai, kehidupannya sangat bernilai dalam setiap tindakannya, sehingga dia memberikan karma baik untuk kehidupannya dia di masa datang. Dan karma baik itu tidak terhenti ke dia aja, ke beliau aja, cuman bisa terkoneksi ke anak cucunya. Terkadang anak cucunya punya kehidupan yang limpah, padahal ibaratnya tirakatnya masih kurang ini, tapi kok mudah sekali ya ibadat. Aku dekat sama Tuhan juga nggak deket-deket amat, kadang mungkin ibadah juga bolong-bolong, tapi kok mudah ya, aku tidak seperti teman-temanku yang rezekinya juga kadang keuangan, cari rezeki itu mereka sulit, tapi kok aku mau mencapai titik-titik yang aku inginkan mudah. Biasanya itu terkoneksi dengan tanaman tanaman dari leluhur kita yang baik-baik, sehingga kayak kita tuh kayak kena imbas kebaikannya, karena mungkin beliau-beliau juga mendoakan anak cucunya agar diberi banyak kemudahan ya. Makanya di sini juga pelajaran buat kita bahwa kita tidak hanya berdoa untuk diri kita, kalau bisa mendoakan untuk agar anak cucu kita selalu diberi kemudahan, agar hidup di dunia ini bisa menjadi hamba yang baik, banyak kemudahan juga untuk mengenal Tuhan itu harus diminta doanya. Ya Tuhan, berilah hamba kemudahan untuk memahamimu, mencintaimu, menjadi hambamu yang baik, kemudahan untuk bisa punya kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Jadi seperti itu. Itu saya selalu berdoa seperti itu ke anak saya mendoakan anak cucu saya. Nanti kalau saya punya anak cucu sampai hari kiamat diberi kemudahan. Jadi setiap hari saya berdoa seperti itu, karena saya yakin doa itu seperti tabungan. Mungkin kita tidak yang ambil tabungan itu, bisa jadi tabungan itu keluarnya pas anak cucu. Makanya doa itu sebenarnya mudah, tidak sulit ya, kita hanya bilang aja sama Tuhan yang kayak ngasih tanda tangan, oke, ngasih cap, oke nih, terkabul, yuk terkabulnya nanti ini anaknya nih, kayak gitu. Jadi memang doa itu seperti investasi, jadi jangan lelah untuk berdoa terus, apapun yang terjadi berdoa aja, capek sedih berdoa aja gitu ya. Oke, spirit guide file 1 untuk Virgo. Spirit guide kali ini Virgo ya, Virgo ini adalah seseorang yang cowok, saya rasakan cowok, ini leluhur kalian. Tetapi ini bukan leluhur yang jauh juga, ada yang kakek, ada yang leluhur yang jauh ya, tapi ini lebih ke kakek, seorang laki-laki, orang tua kalian, bisa jadi kakek kalian, kakek buyut kalian, dan dia termasuk orang yang benar-benar kuat waktu itu. Dia ada seseorang yang kuat,
seseorang yang tangguh, seseorang yang dulunya juga orang yang hebat. Dia juga punya karisma bagus waktu itu, dan biasanya kamu juga ketularan karismanya, kamu juga berkarisma. Ibaratnya orang kamu punya aura juga nggak jelek-jelek amat. Kamu orangnya bagus, juga mudah dideketin cowok, dideketin cewek gitu ya. Kamu mudah lah, hidup juga tidak begitu sulit-sulit amat. Di sini pesan spirit guide kamu adalah kamu harus banyak belajar. Untuk saat ini adalah kamu belajar. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa kita mendapat hidup seperti ini, seperti itu. Kamu harus menganalisa. Mungkin kamu sekarang adalah mendapati sesuatu yang mungkin kamu lagi di kondisi yang mungkin kamu butuh untuk jawaban. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang kamu ada di dalam hidup kamu yang mungkin kamu butuh jawaban, kenapa hidupku seperti ini. Padahal dulu hidupku juga tidak begini-begini amat. Saat ini kayak aku harus benar-benar bagaimana caranya untuk keluar dari kondisi ini tuh bagaimana. Kamu ingin keluar dari kondisi ini. Kamu termasuk orang yang tegar. Kamu sebenarnya orang yang kuat juga. Kamu bisa menghadapi semua ini dengan baik sampai ke titik ini. Walaupun mungkin kamu mengalami kondisi finansial yang luar biasa ya saat ini, Virgo. Di sini bagaimana kamu punya masa depan yang bagus sebenarnya. Cuman di kartu ketiga ada light. The fairy queen of light comes to set love. The light onto your current situations and to remind you that light can penetrate the darkness. Seperti kayak kamu tuh di saat itu di remang malam, di kegelapan yang mungkin kamu tuh sebenarnya ingin cahaya yang bisa menerangi hidupmu, memberikan kemudahan, memberikan perubahan. Banyak hal harapan kamu saat ini. Kamu merasa sedih, kamu ingin keluar dari zona-zona yang bikin kamu mungkin tidak nyaman. Sebenarnya perjalanan saat ini yang kamu hadapi mungkin seperti musim gugur ya. Semuanya seolah-olah tidak mudah. Semua seolah-olah untuk mencapai keinginan kamu tuh penuh dengan perjuangan. Di sini tuh kamu butuh kayak healer. Di sini ada kartu kata ada healing energy surround you in this situation. Jadi kamu tuh harus benar-benar bisa. Di sini Virgo PS1 saya rasakan bahwa pesan semestanya bahwa kamu itu kurang mendekatkan diri sama Tuhan. Kenapa di sini ada kartu healer? Healing energy surrounds you in this situation. Jadi hanya dirimu yang bisa mengeluarkan kamu dari sesuatu yang tidak baik ini. Hanya dirimu. Kenapa begitu? Kamu butuh sesuatu untuk bisa, hanya Tuhan yang bisa tahu bagaimana mengejawantahkan kehidupan kamu. Nah, bagaimana? Kamu harus selalu mendekatkan diri sama Tuhan. Kamu harus minta sama Tuhan setiap hari, setiap detik bahkan atau setiap waktu. Kamu sebut Tuhan kamu dan jangan tinggalkan Tuhan. Di sini, what is happening? Ya, apa yang terjadi? This inner temple beckons you to enter. Take a deep breath, enter and sit down and on the throne of your own heart. Jadi apapun yang terjadi itu karena kamu menjauh dari Tuhan. Kamu kurang menerima semua ini dengan baik. Oh ya, mungkin Tuhan menguji aku seperti ini karena ada sesuatu yang salah nih dalam hidupku. Makanya di kartu pertama ada chestnut bud ya, kartu yang seseorang belajar. Dia mungkin benar-benar saat ini bagaimana menjadi seorang yang menaikkan spiritual. Mungkin habis aktivitas kamu ngaji, kamu sholat atau beribadah dengan sesuai agama kalian masing-masing. Kalian berdoa, berzikir, minta berdoa terus. Tirakat, kalau orang Jawa bilang tirakat. Mungkin teman-temanmu harus senang-senang nih. Tetapi ingat, seseorang yang mendekatkan dengan Tuhan secara kontinu, misalnya nih seperti kalau di agama Islam ada membaca Al-Waqiah nih 40 kali sehari untuk agar tujuannya tercapai. Kalau memang istiqomah sampai 40 hari, itu memang terbukti luar biasa. Seperti itu.
suatu doa yang terus menerus dan istiqomah dan kamu memohon terus, Tuhan tidak sulit untuk mengabulkan itu. Tergantung kegigihan kamu memohon kepada Tuhan. Tunjukkan bahwa kamu itu tidak akan menyerah sampai Tuhan itu mengabulkan doa kamu. Kamu memang saat ini luar biasa. Bagaimana cara hidup kamu memang tidak mudah, sangat sulit. Saya merasakan kamu sangat sulit, mengalami banyak kesulitan. Tetapi sebenarnya apapun yang terjadi ini adalah seperti kamu akan diberikan Tuhan ke tempat yang lebih enak. Tapi kamu harus melalui ini dulu. Dengan kamu bekerja keras, dengan kamu tertatih-tatih, akhirnya kamu tahu makna arti kelak suksesnya tidak menjadi seseorang yang mungkin mudah untuk menyepelekan orang, tidak mudah untuk merendahkan orang. Sehingga banyak pembelajaran dan sekarang mungkin bahwa kita tidak mudah yang melihat sesuatu itu terkadang indah tetapi akhirnya jelek. Terkadang orang itu seolah-olah kayak masa depan suram misalnya gitu, tapi ternyata saat ini dia begini karena dia gigih berdoa. Dia juga fokus terhadap hidupnya, dia fokus dan gigih, fokus juga terhadap Tuhannya, fokus terhadap tujuannya, ya. Jadi dia tidak memperdulikan apapun, yang penting dia tidak menyalahi aturan Tuhan. Jangan dengarkan apa kata orang, dengarkan kata hatimu. Selama kamu melakukan hal yang benar dan kamu berjuang pun untuk hal yang benar, tidak akan sulit untuk Tuhan mengabulkan keinginan kita, dan tidak akan sulit Tuhan mengubah kita kehidupan yang baik, lebih baik dengan kejutan, dengan surprise. Dalam 1 detik Tuhan bisa merubah kehidupan kita tuh menjadi luar biasa atau menjadi tidak luar biasa tuh bisa. Tergantung pada saat kita selalu saat ini menapaki hidup, menghadapi hidup kita itu bagaimana. Di sini mungkin saat ini kamu adalah proses untuk menuju ke comfort zone itu tadi, sesuatu yang nyaman, zona nyaman, masih menuju ke situ. Dan menuju ke situ tuh memang tidak mudah. Menuju ke situ pasti dengan peluh dan air mata. Kamu harus tertatih-tatih, kamu harus tertekan, kamu harus sedih, kamu harus menangis, kamu harus menyemangati dirimu untuk tetap bertahan. Ya memang hanya kamu yang bisa menjadi penyembuhmu, yang bisa menjadi masa depanmu tuh diri kamu, hati kamu. Bagaimana mindset kamu melihat ke depan, bagaimana cara pandangmu melihat Tuhan dan melihat hidup kamu. Aku bisa berhasil, aku akan selalu berdoa dan aku akan selalu berjuang, dan aku harus yakin terhadap kuasa Tuhan. Aku harus yakin dengan kebesaran Tuhan. Semua ketulusanku akan membawakan keajaiban dalam kehidupanku. Pesan Spirit Guide kamu, tetap bersemangat, berjalanlah di jalan yang lurus, agar Tuhan memberikan berkah dalam kehidupan kamu. Karena berkah itu akan mendatangkan kelimpahan, dan bisa jadi Tuhan akan memberikan kemewahanmu dunia dan akhirat. Oke, Virgo pile 2. Willow, thinking man. Oke. Spirit Guide pile 2 untuk Virgo adalah seseorang yang dulu termasuk seseorang yang mungkin di sini saya melihatkan bahwa dia pekerja keras, pemikir, ya. Dia seseorang yang fokus, seseorang juga ambisius, ya. Tapi dia juga menjadi seseorang yang punya nilai di hadapan Tuhan, ya, di hadapan Tuhan. Dan di sini saya lihat, saya merasakan ada beberapa Spirit Guide, ya. Sepertinya ada yang mungkin bukan dari leluhur kamu, lebih ke semesta. Ada yang mungkin bukan leluhur kamu, tapi akhirnya kayak karena kamu punya energi yang baik, terus bersinergi dengan mereka, akhirnya mereka menjadi Spirit Guide kamu. Ada juga yang leluhur, jadi ini kayak lebih menyeluruh, lebih ke semesta saya rasakan.
ada mungkin kakek nenek kamu, atau your mom atau your father, bisa jadi ibu kamu, ayah kamu, saudara kamu. Jadi lebih banyak, ada orang leluhur kamu yang jauh, bisa jadi seperti itu. Oke. Pesan spirit guide kamu di sini, hilangkan kebencian kamu. Jangan terlalu dendam. Bebaskan rasa benci itu dulu. Jika kamu ingin memiliki kehidupan yang baik, bisa melalui hidup ini dengan baik. Karena pada saat kamu memiliki kebencian yang mendalam kepada seseorang, ya wajar lah, karena seseorang mungkin pernah menyakiti kamu, membuat kamu harus menghadapi hidup mungkin tidak mudah. Kamu harus bisa memaafkan. Pada saat kamu bisa memaafkan seseorang, seperti kamu menjernihkan lautan hidup kamu. Pada saat laut itu tenang dan jernih, pastinya akan banyak kehidupan yang bisa hidup di lautan itu. Seperti hidupmu, jika kamu bisa menjernihkan otak kamu, akan bisa hidup semuanya. Energi positif kamu akan naik, dan energi kemakmuran itu akan datang. Karena apa? Sebenarnya kamu mudah mendapat rezeki. Kamu itu kamu terlalu berpikir terlalu dalam dan terlalu berputar-putar di situ yang tidak henti. Terkadang pesan spirit guide kamu, tidak harus kamu tuh berpikir yang sampai terus-menerus gitu. Benar, hidup tuh harus difikirkan, tetapi tidak selalu harus difikirkan terus-menerus sehingga bikin kamu kacau sendiri. Sehingga kamu tidak bisa mempunyai ketenangan hidup, kamu terlalu banyak kecemasan. Terkadang harus ada sisi nekat di dalam sisi manusia ya. Kadang harus ada sisi cuek juga. Tidak peduli dengan apa kata orang. Itu memang perlu juga. Karena pada saat proses kamu menyembuhkan diri kamu, di sini ada kata healing. Now the time for you to give or receive healing. Jadi apapun kamu harus bisa menerima sesuatu yang tidak baik itu, memaafkan semuanya, agar kamu bisa merasakan bahwa bagaimana Allah memberikan berkah pada kamu, agar semuanya juga mudah. Apa yang kamu inginkan mudah. Kamu harus jujur terhadap diri kamu, dan hanya kamu yang tahu bagaimana agar kamu bisa menjadi seseorang yang bisa menghadapi hidup ini. Jadi kuncinya ada di dalam diri kamu. Jadi di sini only you know what it's that you truly desires. Hanya kamu yang tahu apa mimpi kamu dan keinginan kamu yang sebenarnya. Kamu kan ingin punya kehidupan yang enak, kehidupan yang mudah, kehidupan yang berkah, penuh dengan kelimpahan dari Tuhan Yang Maha Esa, kelimpahan dari semesta, semua mendukung, semuanya mudah, walaupun mungkin tetap akan menghadapi ujian. Saat ini mungkin bintang kamu masih bulan sabit. Kenapa belum bisa ke bulan purnama? Belum menyeluruh misalnya. Kenapa merasa masih belum terang benderang ibarat malam? Kamu masih di malam hari seperti di bulan sabit. Seolah kamu itu berjalan tidak tahu arah, tak menentu, semuanya tidak tahu, semua terasa kayak sulit, tidak mudah, sepi, kedinginan, kesepian ya, kedinginan sendiri, kamu merasa sedih. Hidupmu seperti bulan sabit saat ini. Karena di sini kamu kurang percaya. Kamu harus percaya bahwa saat ini kamu tidak mungkin saat ini adalah sesuatu untuk membentuk, untuk memberikan ruang pada hidup kamu, bahwa ada kemakmuran itu, keberhasilan itu, kesuksesan itu akan datang pada saat kita itu tadi. Kamu harus bisa menjernihkan diri kamu, jujur kepada diri kamu bahwa kamu ingin sukses, juga harus bisa membuat diri kamu untuk memaafkan semua hal. Karena kesuksesan itu, kemakmuran itu, kebahagiaan itu, cinta juga adalah energi positif yang diberikan Tuhan, seperti berkah yang berupa energi positif. Jika kamu tidak bisa membentuk energi positif pada diri kamu, maka cinta, keberkahan, kemuliaan, kemudahan itu tidak akan sulit mendekat ke kamu. Makanya pada saat kita sangat membenci hidup kita, itu tidak akan mempersulit hidup kita sendiri. Tetapi pada saat kita banyak merelakan, mengikhlaskan semuanya, akhirnya dengan lepas itu kan ringan hidup kita. Kita bisa hidup lebih ringan, lebih tenang, sehingga banyak yang datang juga.
seperti kita menyedekahkan. Ikhlas itu seperti menyedekahkan perasaan kita. Ada orang menyakiti, sudahlah, ini bukan sedekah batiniah, karena Tuhan ingin memberikan batiniah yang hebat lagi, lebih besar. Kita akan membesarkan hati kita. Jadi kita sedekah hati ini, biarlah mereka menyakiti, udah, mungkin mengambil hatimu, ikhlaskan, ambil saja, gak apa-apa. Tuhan akan memberikan aku hati yang lebih besar lagi. Mungkin dirimu saat ini memang sangat capek dengan kondisi yang mungkin finansial, juga kehidupan cinta. Ada sesuatu yang bikin kamu harus banyak melepaskan, banyak mengikhlaskan, banyak hal yang harus kamu relakan. Sometimes really tired for this. Ya, kamu merasa capek untuk semua ini. Kenapa aku yang harus mengalah? Kenapa? Pada saat kamu bisa memberikan hatimu pada orang lain, Tuhan akan memberikan 10 kali lipat hati itu terhadap kamu. Makanya pada saat kita bisa memberi, akan banyak orang yang bisa hidup karena kita. Seperti itu. Jadi jika kita ingin memberikan hidup pada hati kita agar punya nilai di hadapan Tuhan, nilai itu yaitu kamu bahagia, happy dengan apapun yang terjadi. Kamu oke. Sementara marah sebentar, itu oke. Satu jam 2 jam emosi. Terus kamu ingat lagi, ya mungkin Tuhan punya rencana lain nih. Kayaknya Tuhan masih menguji aku nih. Aku harus menunjukkan bahwa I'm fine. Aku akan gak apa-apa Tuhan. Mereka menyakiti, sudah. Aku terima. Berikan hati ini untuk mereka. Biarkan. Akhirnya Tuhan tuh memberikan kita tuh kehidupan yang akhirnya enjoy. Cuek. Kita bisa gak ngereken, gak akan mendengar ibarat orang tuh I don't care lah, sudah lah, gak akan peduli kata orang. Yang penting kamu kenceng dengan hidup kamu, jadi mungkin saat ini kamu tuh butuh teman untuk bisa kamu ajak bicara, butuh teman untuk kamu ajak ngobrol. Pada saat tengah malam, ngobrol sama Tuhan, ngobrol sama spirit guide kamu, ngobrol sama semesta. Ya Tuhan, berilah saya kekuatan, wahai semesta. Bacakan mereka doa juga, semesta, dukung aku, berilah aku kekuatan, berilah aku kemudahan, berilah aku keberkahan. Berikan aku jiwa yang tenang, jiwa yang punya nilai yang baik, tidak selalu bisa menghilangkan semua kebencian, kesedihanku. Aku bisa memaafkan semuanya, karena aku tidak ingin hidup seperti ini terus. Aku ingin lulus Tuhan, aku ingin punya kehidupan yang lebih baik. Pada saat kita bisa menyelesaikan masalah kita one by one, ya pasti kita akan lebih dewasa lagi. Pada saat masa ini dulu mungkin kita dengan emosi, umur 20 kita emosi kalau menghadapi masalah. Pada saat sudah umur 30 ke atas kita sudah beda lagi, karena kita sudah lulus dengan ujian itu. Akhirnya membentuk karakter kita, membentuk jiwa kita, mempunyai nilai yang baik, membentuk kedewasaan kita karena ujian-ujian itu. Makanya kita harus lulus, kita nggak boleh mengeluh, biar kita cepat lulus, biar punya kehidupan yang baik lagi. Karena nggak mungkin Tuhan akan menguji seperti itu terus, pasti akan tetap ada ujian, cuman kita juga akan meningkat kehidupan kita, prosperity-nya juga akan meningkat, kemakmurannya, ya kelayakannya juga nggak mungkin kita akan diberi sengsara terus. Walaupun habis pas-pasan jadi cukup, kita naik lagi ujian, punya kehidupan yang privilege, agak mewah misal, tetap ada ujiannya, cuman kita diberi peningkatan nih, ada kebahagiaan tersendiri, ada diberi kebahagiaan sama Tuhan. Tuhan tetap Maha Adil. Tuhan tidak akan hanya menguji, tapi Tuhan juga akan memberikan nilai, memberikan kehidupan yang baik. Bukan hanya nilai kita nanti punya karma baik di masa depan, enggak. Jika diberikan kemudahan di dunia, rezeki juga akan mudah, cinta juga akan mudah. Bagaimana kita bisa terus minta kepada Tuhan, tunjukkan kerja keras kita, tunjukkan keyakinan kita agar Tuhan segera mengabulkan doa-doa kita. Itu ya, pesan dari spirit guide kalian adalah percaya bahwa Tuhan selalu di sampingmu dan akan memberikan kehidupan yang layak untuk kamu, akan memberikan kemuliaan pada kamu. Oke, selanjutnya Virgo file 3.
Virgo pile 3 healer. Ada di sini spirit guide kan, seperti seseorang perempuan, saya rasa ada perempuan, tapi di sini banyak perempuannya ya, seseorang perempuan yang mungkin menginspirasi kalian. Bisa jadi ini ibu atau nenek kalian atau kakak kalian ya. Di sini bisa adik kalian, tapi ini kebanyakan perempuan yang datang di spirit guide untuk Virgo pile 3. Seseorang yang mungkin sangat lembut terhadap kamu, kehidupannya juga sangat bagaimana dia bisa menghidupi memberikan contoh, memberikan nilai terhadap keluarganya dengan baik, termasuk orang yang berjuang luar biasa dalam keluarganya. Dan ini biasanya kalau spirit guide Virgo pile 3 ini berarti Virgo pile 3 juga mempunyai kehidupan yang bersama seperti mereka. Kehidupannya mungkin orang seseorang yang menjadi seseorang yang bekerja keras, yang memang dia menjadi kayak poin di keluarga itu, di rumah itu. Dia menjadi mercusuarnya, menjadi inti ya, yang bisa memberikan kehidupan di keluarga itu, keluarga lainnya. Dia healer di sini ada. Dia memang, kamu adalah seseorang yang mungkin sangat mudah memberi, sangat tidak memikirkan bagaimana hidup kamu. Terkadang kamu terlalu bahagia untuk melihat orang lain bahagia. Kamu terlalu baik. Di sini kamu juga berusaha untuk, memang dengan kehidupan kamu di sini mungkin kamu berusaha untuk bagaimana caranya agar Tuhan itu sebenarnya memberikan ridhonya kepada kamu, memberikan cintanya kepada kamu. Kamu termasuk berjuang keras. Kamu seseorang sangat berjuang keras. Work through your fears. Kamu tetapi ada ketakutan sendiri. Saat ini kamu mengalami ketakutan. Kamu takut tidak bisa menjalani hidup ini sampai mungkin kamu takut bagaimana hidupku di masa depan, bagaimana besok. Ada ketakutan yang lebih. Kamu sangat tertekan saat ini. Ada sesuatu yang membuat kamu tertekan. Ada yang membuat kamu sakit hati, marah. Ada yang membuat kamu benci. Kamu benar-benar bersedih saat ini. Ada sesuatu yang kamu pikirkan, bagaimana hidupku nanti jika aku seperti ini terus. Apakah aku bisa mendapatkan seseorang yang bisa mengerti aku? Apakah aku bisa mendapatkan seseorang yang bisa memahami aku? Jadi memang saya lihat di pile 3 ini, di urusan pekerjaan, urusan cinta, dia mengalami sesuatu yang rumit, really complicated ya. Dia memerlukan kehidupan, bagaimana dia belum menemukan keseimbangan dalam hidupnya. Di sisi lain mungkin dia punya kerjaan yang bagus, tetapi di sisi lain dia menghadapi cintanya yang kurang bagus. Kamu terlalu sebenarnya kamu begini, ada kartu ambitions. May overall, my deepest longing to love itself and invite a divine plan beyond the mind's imagining. Please use me for the highest good. Kamu mungkin terlalu gini, kamu punya ambisi, kamu terlalu tinggi dengan ambisi kamu. Kamu punya kayak punya patokan, kayak punya harus ini, aku harus punya target sekian nih. Terkadang mungkin orang harus punya mimpi yang tinggi itu wajar, nggak apa-apa. Ingin punya kehidupan yang sangat luar biasa itu tidak apa-apa. Tetapi dia harus diimbangi dengan kerja keras dan jiwa yang besar. Karena pada saat kita menginginkan sesuatu yang luar biasa, pasti ujiannya juga sangat luar biasa. Kita akan banyak melalui perjalanan yang sangat panjang yang mungkin tidak mudah untuk menuju sesuatu yang luar biasa itu tadi. Pasti kita akan menghadapi hal-hal yang luar biasa pula, ujian yang luar biasa pula. Ujian kamu saat ini memang sangat luar biasa. Kamu merasa gak tertatih, kamu merasa capek, kayak kamu tuh ingin tidak melihat atau tidak melalui ini aja lah. Kamu ingin pergi ke mimpi atau bagaimana. Kamu terkadang tidak ingin melihat kenyataan itu. Hidup kamu tidak ingin melihat. Sometimes kamu merasa seperti itu. Walaupun kadang kamu merasa, tetapi aku harus bekerja keras ya. Karena untuk saat ini memang aku yang bisa, dan aku yang harus bekerja keras, dan aku yang memiliki semua itu, memiliki kemampuan itu. Dan memang aku yang selama ini memang harus yang bisa menghalau kehidupan sesuatu yang tidak baik untuk keluarga aku. Jadi misalnya kamu merasa capek,
heningkan cipta, rasakan semesta, panggil mungkin spirit guide kamu yang merasa kamu itu sangat dekat, mungkin jerman ibu kamu, minta petunjuk. Ya Allah, ya Tuhan, bila saya petunjuk agar saya bisa menjadi seseorang yang bisa menerima ini hidup saya dengan baik, karena hidup saya ini adalah berkah, amanah yang keberikan kepada saya. Jika kamu diberikan amanah yang besar, memang kamu mampu, kamu punya kemampuan yang memang bisa menyelesaikan semuanya. Kenapa harus kamu? Karena Tuhan tahu kamu yang bisa, kamu punya kemampuan itu. Tinggal kamu mau berbesar jiwa untuk menerima takdir kamu ini. Ini takdir kamu, takdir yang terbaik yang diberikan Tuhan untuk kamu. Akan banyak kebaikan di dalamnya. Jangan hanya melihat sesuatu yang buruk aja. Jangan terlalu dihantui dengan sesuatu yang mungkin sebenarnya belum terjadi. Di sini ada work through your fears. Kamu harus berjuang keras untuk melawan ketakutan kamu. Kamu terlalu banyak ketakutan. Sebenarnya ini adalah gangguan. Ada banyak mungkin sesuatu yang mengganggu pikiran kamu, karena kamu mungkin selama ini kurang menenangkan diri, kamu kurang minta petunjuknya, kamu kurang mendekatkan sama Tuhan, sehingga kamu terlalu banyak khawatir. Pada saat kamu khawatir dan kacau, kalau di Islam mungkin ambil wudhu, berdoa, minta pertolongan Tuhan, minta. Karena memang hidup tidak mudah. Memang harus selalu berjuang. Mungkin terkadang memang ada rasa capek, itu memang ada. Rasa takut tidak bisa menyelesaikan masalah ini, takut tidak bisa menghadapinya. Ada. Tetapi itu manusiawi, karena kita manusia, kita bukan malaikat. Memang tidak mudah. Untuk Virgo Pile 3 memang tidak mudah. Tetapi kamu harus bisa melalui itu, kata spirit guide kamu. Sebenarnya ketakutan yang kamu anggap menakutkan seperti mungkin yang api yang bisa membakar kamu, sebenarnya itu tidak. Itu hanya fata morgana. Lanjutkan perjalananmu. Yakinlah dengan jalan yang kamu tempuh. Maju, terus maju. Karena api itu sebenarnya akan menjadi air hujan, menjadi pelangi akhirnya. Jadi sinar matahari pagi yang indah. Tidak seperti yang kamu takutkan. Kamu bisa menjadi seseorang yang luar biasa, seseorang yang hebat, yang memiliki nilai di hadapan Tuhan, yang memberikan nilai juga memberikan kehidupan bagi banyak orang. Hidup kamu sangat bermanfaat, hidup kamu sangat hebat, hidup kamu sangat berarti untuk banyak orang. Oke, Virgo Pile 3, jangan takut, hadapi, jangan menyerah juga, hadapi. Langkahmu majukan, karena sebenarnya duri yang kamu lihat itu sebenarnya bukan duri. Injak saja duri itu, dan pasti duri itu tidak akan bisa melukai kamu. Seperti itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya Spirit Guide Libra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.